Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sofi di channel ini. Kali ini kita akan membahas soal cara mengembangkan jepun Bali atau biasa kita kenal dengan Kamboja Bali ya. Perlu Anda ketahui, Kamboja Bali jenisnya sangat banyak, ratusan bahkan masih terus bertambah terus ya, ribuan. Karena kenapa? Simak terus videonya sampai akhir. Yang pertama sahabat, bisa kita kembangkan dengan biji ya, atau biasa kita kenal dengan seedling ya, seedling biji ya, pembijian perkecambahan ya. Banyak subscriber saya atau pemirsa saya yang menanyakan apa itu seedling ya. Jadi seedling itu tanaman plumeria atau tanaman apapun yang dikembangkan dari biji. Loh mas, memang plumeria atau Kamboja ini ada bijinya? Nah, mereka karena nggak pernah lihat mungkin ya, nggak pernah banyak pertanyaan seperti itu ya. Jadi plumeria Kamboja Bali ada bijinya ya, bisa dilihat di link di atas ya, sudah pernah saya buatnya ya. Ada buahnya, berarti ada bijinya ya, seperti itu. Cuma orang tidak pernah mengamati, jarang yang mengamati, kecuali memang penggemar-penggemar ya, kolektor tentu sudah tahu. Nah, mengembangbiakan atau nanam plumeria dengan biji ini ada beberapa kelebihan ya. Yang pertama, tanaman lebih kuat ya, lebih tahan air ya, tidak mudah busuk ya, karena dia tumbuh dari biji. Bahkan pengalaman saya, kalau kita semai dari biji, media agak basah itu enggak begitu masalah ya. Tanamannya kuat ya. Kedua, memang terlihat lebih bongsor. Nah, dibandingkan tanaman yang kita stek ya. Ini yang paling penting ya. Tanaman dari biji atau seedling itu nanti akan menghasilkan jenis yang berbeda. Peluang untuk mendapatkan jenis baru yang berbeda dengan indukannya itu sangat besar, walaupun tanpa kita kawinkan. Genetiknya memang sangat labil ya, mudah sekali berubah, baik bentuk bunganya, warna bunganya, bahkan aromanya sangat berbeda. Jenisnya terus berkembang ya, terus berkembang, terus lahir jenis baru ya. Dan para kolektor plumeria sangat suka mengembangkan plumeria atau jepun Bali dengan seedling ini, dengan biji ini, karena akan lahir jenis baru. Untuk mendapatkannya itu paling dibutuhkan hanya waktu 1 tahun sejak semai itu sudah keluar. Kalau ingin cepat ya kita tanaman seedling ini kita sambungkan ya ke tanaman plumeria atau Kamboja yang sudah hidup ya. Kamboja besar, dia akan cepat sekali bongsor dan cepat keluar bunganya gitu sahabat-sahabat ya. Sebelum saya lanjut video ini, silakan subscribe ya, silakan gabung ke channel ini, silakan dukung channel kita ini. Saya selalu sharing tentang dunia tanaman secara umum ya, sahabat-sahabat semua. Nah, itu tanaman dari seedling, tanaman dari biji. Di channel saya ini sudah banyak sekali saya upload tanaman-tanaman dari biji ya, dan jenisnya sangat beragam. Bahkan tanaman yang tadinya berbunga putih itu kadang melahirkan tanaman yang kemerahan ya, pink, itu unik. Terus tanaman yang agak kuning pink itu ya, itu kadang melahirkan merah, lucu gitu loh ya. Kayak damale itu banyak sekali itu varian-varian turunannya yang sangat berbeda ya. Jadi makanya ini menurut saya asik untuk kita kembangkan terus ya, prospek ya. Nah, cara berikutnya untuk mengembangbiakan plumeria itu tentu dengan stek ya, secara umum ya, atau kita tancap ya. Kalau secara umum stek itu, kalau plumeria itu orang mengatakan mudah, tapi sesungguhnya tidak semudah yang dibayangkan ya, karena mereka melihatnya
di kuburan atau di taman tancap banyak yang tumbuh. Iya, karena mereka nancapnya kan banyak, tapi yang mati itu berapa banyak ya, seperti itu. Dari pengalaman saya, kalau stek itu tidak semudah yang dibayangkan. Nah, metode stek yang kita pakai ya, yang saya pakai biasanya stek sender ya. Jadi batang itu kita senderkan saja di media yang tidak ada bahan organiknya, apalagi pupuk kandangnya ya, karena organik atau pupuk kandang ini kan sumber pembusukan, karena disukai oleh apa namanya ini jamur dan bakteri pembusuk ya. Ingat, jamur dan bakteri ini lebih menyukai tempat-tempat yang banyak mengandung bahan organik ya, seperti itu. Dan wajar kalau busuk. Biasanya yang saya pakai pasir ya, pasir bangunan itu ya, dan harus sesekali disiram ya, jangan sama sekali tidak disiram. Ini kalau tidak disiram sama sekali ya, ini atas ini tidak busuk, ini masih segar ya, keluar daunnya ya, tapi bawahnya kering ya, bawahnya kering, ini sama sekali kering, tapi ini masih bisa diselamatkan ya, kita setek lagi ya. Nah, ini kita potong. Nah, ini kan masih segar ya, masih netes ya. Nah, ini masih bisa kita stek lagi ya. Nah, stek berikutnya ini saya mau coba ini, sahabat semua, ini stek air ya. Nah, stek air, ini ada air ya, saya yakin ini bisa ya, seperti mawar atau anggur ya. Anggur itu tanamannya sebenarnya tidak menyukai air yang berlebihan, mawar juga begitu ya, tapi ketika disetek dengan air dia mudah tumbuh ya. Tin juga begitu, tin itu kena air melimpah itu udah busuk ya, karena memang mereka ini tanaman gurun pasir ya, tanaman kering ya, seperti itu. Nah, plumeria ini harusnya bisa, tapi saya cek di YouTube itu belum ada yang melakukan ya, sahabat semua. Nah, ini kita akan coba ya. Ini kita ada 2. Nah, ini ya, kita setek ya, setek air ya. Lebih baik dikasih rangsang. Ini kalau saya, supaya ini saya tidak kasih ya, nanti kita akan lihat. Untuk setek plumeria sahabat semua ya, lebih baik itu dilakukan pada musim kemarau, karena kalau musim hujan itu air terlalu berlebih, mudah sekali busuk ya. Kalau toh dilakukan musim hujan harus di bawah naungan ya, tidak boleh terkena hujan langsung, karena kita tidak bisa mengontrolnya langsung. Untuk stek sender bisa dilihat di atas ya, sudah pernah saya lakukan, ada videonya. Nah, kelebihan stek ini tentu kita akan mendapatkan tanaman yang cepat berbunga ya, karena yang kita stek itu tanaman yang tua ya, dan bisa kita lakukan secara massal ya. Kekurangannya tingkat kegagalannya masih spekulatif ya, jadi kadang masih busuk ya, tapi bisa kita pakai. Cara perbanyakan berikutnya itu grafting ya. Grafting itu bisa sambung pucuk, bisa sambung samping ya. Video juga ada di atas, bisa dicek ya. Bisa juga dengan populasi bisa. Nah, itu kelebihannya tentu dibandingkan setek, pengalaman saya lebih mudah berhasil, tapi kalau udah canggih ya, dan lebih baik dilakukan musim kemarau, karena kalau musim hujan juga mudah busuk. Terus yang membedakan kalau dengan tanaman lain ya, lebih baik kalau untuk sambung atau grafting plumeria ini lebih baik tanam entris ya, atau batangnya tidak usah dibungkus, tidak usah tutup rapat, karena justru itu akan membuat tanaman batang tetap lembab dan mudah busuk ya. Berikutnya cangkok ya. Cangkok ini plumeria ini mudah sekali untuk dilakukannya, pakai kokopit ya, pakai mos ya, pakai umus bambu, itu mudah sekali dilakukan ya.
bahkan tanpa pelukaan itu model Batak Plumeria itu sudah mudah untuk dicangkok. Nah, kalau kultur jaringan berikutnya itu saya belum pernah melakukan. Untuk cangkok nanti kita akan buat videonya ya berikutnya. Mungkin minggu depan akan kita bikin videonya, karena saya lihat juga jarang yang melakukan ya. Karena kebanyakan memang di stack ya, lewat stack mereka mah agak mudah, jadi teknik cangkok ini jarang dilakukan, tapi kami akan melakukannya ya, cangkok ya. Karena peminat Plumeria ini menurut saya makin hari makin banyak ya, karena asumsi sebagai tanaman kuburan itu mulai pudar, melihat kenyataan bahwa tanaman Plumeria ini jenisnya sangat beragam dan selalu lahir jenis-jenis baru ya, masih lahir terus, masih muncul terus ya, gitu sahabat-sahabat semua. Nah, untuk stek ini nanti kita akan update terus di perkembangannya. Karena itu sahabat semua silakan subscribe dan tekan loncengnya agar mendapatkan informasi terbaru bagaimana stek ini berhasil atau tidak ya, sahabat-sahabat semua. Dan saya juga sering membagikan giveaway ya. Untuk mulai bulan depan saya akan bagi tiap bulan giveaway untuk sahabat-sahabat subscriber semua, berupa tanaman-tanaman mulai Plumeria, kemudian mangga-mangga unggul, jambu-jambu unggul ya, dan lain-lain. Saya akan kasih cuma-cuma ya, tentunya Anda hanya menanggung ongkos kirimnya saja. Itu saja untuk video kali ini sahabat-sahabat semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.